Nah, prinsip daripada ini itu untuk menyeimbangkan antara kreativitas manusia dan efisiensi AI dapat mengurangi kemungkinan hasil yang bias karena desainer dapat secara aktif memegang kendali dan mengarahkan proses untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Contohnya, ini ada alat desain berbasis AI seperti Adobe menggunakan machine learning untuk membantu desainer dalam tugas-tugas berulang seperti pengeditan foto dan penyesuaian tata letak, sehingga desainer itu bisa lebih fokus pada aspek artistik dan konseptual daripada proyek mereka. Oke, kalau ngomongin soal desainer, sekarang itu desain bisa dengan mudah remove background ya teman-teman ya. Kemudian bisa dengan mudah mengcrop backgroundnya, jadi hal-hal yang seperti itu bisa langsung dikerjakan oleh AI gitu. Jadi nanti desainernya itu hanya cuman fokus ke kreativitas daripada desainnya yang unik, yang berdasarkan daripada intuisi mereka gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal menghindari bias dan diskriminasi pada AI. Itu yang pertama, kita memilih model machine learningnya yang tepat ya. Ini berarti posisinya datanya udah berkualitas dan udah relevan dulu ya. Kemudian menggunakan training dataset yang tepat tadi. Kemudian mempertimbangkan keadilan kontrafaktual. Keadilan ini ngomongin soal data imbalance-nya ya teman-teman. Kemudian melakukan data processing secara hati-hati. Data processing itu bisa daripada, misal kalau saya punya 100 data, kemungkinan dari 100 data itu hanya 20 data aja yang dipakai buat model machine learning, karena mungkin dari 20 data itu emang paling relevan dengan kasusnya gitu. Kemudian meningkatkan keterlibatan manusia, edukasi, pemantauan dan pengujian berkelanjutan hingga menghindari masalah infrastruktur. Ini ngomongin soal bias dan diskriminasi. Oke, kita berulang-ulang kali nih ngomongin soal bias pada AI. Bias itu apa? Bias itu seperti terjadi ketika sistem AI menghasilkan hasil yang secara sistematis bias akibat bias yang mendasari dalam data. Basically kalau teman-teman sering melihat misalnya kayak gini, kalau teman-teman tinggal di daerah pegunungan aja ya, jarang ke pantai gitu. Biasanya orang-orang yang tinggal terus di pegunungan pasti merasa bahwasanya ada adaptasi pada tubuhnya. Jadi ketika nanti dia turun dari gunung atau ke pantai, itu pasti rasanya panas banget karena dia udah terbiasa di daerah pegunungan gitu ya. Jadi secara tidak langsung tubuhnya itu udah adaptasi dengan lingkungan dia berada gitu. Itu seperti AI sebenarnya. Jadi kalau AI itu sering dikasih data yang berhubungan dengan A aja, itu pasti dia gampang memprediksi untuk A, tapi akan sulit memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan B gitu. Jadi kayak doktrin sebenarnya. Kalau teman-teman sering kedoktrin oleh paslon nomor 1, pasti teman-teman bakalan lebih cenderung mendukung paslon nomor 1 gitu daripada paslon-paslon yang lain. Kalau teman-teman di FYP-nya itu sering banget ngelihat ya berhubungan dengan paslon 1, itu pasti teman-teman lebih cenderung untuk memilih paslon 1. Itu kayak semacam doktrin yang ada di otak ya. Kalau kita sering ngelihat dia, pasti kita lebih cenderung suka sama dia. Pentingnya menghindari bias dan diskriminasi. Menghindari bias dan diskriminasi ini sangat penting karena sistem AI semakin sering digunakan dalam keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, seperti dalam bidang keadilan kriminal, rekrutan, dan kesehatan. Jika sistem AI memiliki bias, mereka dapat memperkuat dan bahkan memperbesar ketidaksetaraan sosial yang ada. Oke, jadi kalau nanti sistem AI yang dibuat teman-teman ternyata bias, itu justru bakalan memperparah masalah yang ada gitu. Intinya itu, yang mengarah pada hasil yang tidak adil dan diskriminatif gitu. Memastikan keadilan dalam sistem AI itu penting untuk mencegah dampak sosial yang negatif, mempertahankan kepercayaan terhadap teknologi ini, dan mematuhi standar hukum dan etika.